Halo guys, back again Turuko kali ini kita akan membahas nggak Gen Z, nggak bahas kan nggak Gen Z ya? Ngapain ngebahas Gen Z? Oh nanti kalau misalkan kita mau bahas Gen Z nanti aja lah ya. Ada waktunya lah. Ada waktunya. Sekarang kan yang lagi hot tuh kan timnas ya. Indonesia. Sik. Karena lagi timnas lagi, wah merasa jago lah punya timnas. Timnas Jago kayak gini, bangga banget gue. Timnas terbaik se Asia Tenggara. Saat ini mungkin ya. Berani ngomong aing mah. Iya. Heeh. Benar. Sampai kapanpun terbaik. Tetap overpride. Terbaik. Sangat nasionalis. Ya karena gimana ya? Gue kan ngerasain yang namanya perubahan sepak bola di Indonesia gitu dari segi permainan. Yang gue rasain waktu kecil ya, kan kecil tuh paling Ngikutin ya. ngikutin sepak bola Ngikutin Indonesia. sepak timnas itu dari Timnas. kapan? SD lah pasti. Ya maksudnya kira-kira tahun-tahunnya. Itu mungkin Kalau orang ingat banget Gonzales itu kan berapa sih? 2009, 2010. Ya, 2009 10 lah. yang ketemu Uruguay 7-1 eta. Yang kalau dia ngegolin itu AFF 2012 ya? 10. 10. 2012 gak ada Gonzales gak ikut. Pokoknya dia yang nendang ini gitu. Pas lawan Filipina Yang dari jarak jauh kan? masuk gitu kan. Iya. Yang ngebantai Laos 6-0. Dan juga itu kan debutnya ini kan Badim waktu tahun 2010 kan? 2010. Ya sama ngikutin. Itu pertama kali orang ngikutin timnas, gak cuma timnas doang. Sepak bola pertama kali baru ngikutin itu dari AFF 2010. 2010. Emang gara-gara timnas jadi suka sepak bola tuh. Kalau orang ya. Walaupun waktu itu sebenarnya bareng sama World Cup 2010 yang Afrika Selatan. Oh berarti mana suka bola itu karena timnas dulu? Yang benar-benar ngebuat jadi pengen ngikutin itu gara-gara timnas Ya, malah. timnas, oke. Karena emang 2010 kerasa lah hype-nya itu. Iya itu hype-nya. Udah sama World Club ya kan? AFF. Ya pokoknya hype sepak bolanya lagi gede banget lah. Lagi gede lah di Indo. Final Champions Barca MU. MU-nya tuh. Ya udahlah ya. Ya, tahu lah kan? Ya udahlah. Tahu lah kan? Messi lagi ya Messi lah ya. Si monster itu dapat rating. Udah Messi, Guardiola. Aduh, udahlah, enggak Ya usah pokoknya dibahas itu. itu. Kita back to timnas lagi aja. Heeh. Kalau sekarang sih yang orang rasain di timnas ya, permainan itu udah mulai berbeda. Maksudnya tidak terlalu banyak long ball lagi gitu. Udah ada yang namanya kayak main kaki ke kaki. Itu udah kerasa lah gitu, udah enak gitu. Apalagi nih lapangan didukung sama lapangan. Wah, Iya gitu. ngaruh itu kayaknya coy. Iya sih. Tiap main di kandang ya, Iya. kebanyakan lebih banyak long ballnya anjir kita. Iya, benar. Jadi sih. kayak pas di tengah tuh kayak bingung tuh nge-supply bolanya ke depannya gimana. Gara-gara rumput tengah itu ya. Rumputnya bagus banget itu ya. Bagus banget itu. Sama tempat kita kemarin over kayaknya bagusan. Bagusan tempat luar. Itu rumput Rumputnya. sintesis. Bagusan itu. Kita kayak Filipina lagi anjir. Jatuh berdarah. Iya. Iya juga. Gimana ya? Tapi buat debutnya Paes, the best sih. 2 kali man of the match. 2 game kemarin mantap lah. Mantap. Itu benteng terakhir, Cok. Nggak mau jadi menteri pertahanan aja tuh. Berarti ntar kedepannya bisa jadi presiden. Ngomongin timnas kan. Iya. Iya sih, kerasa banget ya sekarang. Apa ya? Ya semenjak Sintayong benar-benar semenjak Sintayong melatih gak sih? Maksudnya perubahannya kalau misalkan awal secara permainan dulu lah. Permainan ya. Itu Soalnya ya benar. Kalau dari segi permainan kalau Sintayong awal-awal nggak kelihatan ya karena pemain-pemain bentrok sama Covid juga kan. sama Covid. Terus masih belum pemainnya Masih rada tinggi lah. Iya, terus masih bilang seadanya aja yang bisa dibawa ke timnas ya udah bawa lah kasarnya mah. Sekarang kan bisa dibilang nggak ada ego-ego lagi gitu. Maksudnya kalau misalkan dia ibarat kata bandel lah gitu, coret langsung gitu. Itu yang gue suka dari Sintayong itu tegas, benar. pelatih terus tegas. Maksudnya kalau misalkan atlet nggak mau dilarang, maksudnya bukan dilarang lah. Karena lu atlet kalau saya tahu lah gitu. Ya tahu diri lah. Pola makannya jaga segala macam gitu. Tahu diri, tahu tempat. Terus kalau misalnya udah jadi kayak pelatih kayak gini ya nurut lah. Nurut itu bukannya share di sosial media. Ayo makan ini. Iya, ayo makan ini atau misalnya kata pelatih mana di latihan kurang terus pas di pers pelatihnya ngomong gitu kamu keluar di sosmed ya Sancho ya. Tolong tobat. Tolong lah dikurang-kurangin kayak gitu sosmednya. Contoh itu contoh. Ya nurut lah. Terus dari segi fisik
itu Nah benar itu kerasa banget. itu paling jelas sih. Soalnya kalau misalkan nonton Indonesia ya sebelum zaman Sintayong udah pasti long ball, sprint, sayap dah tuh pasti main tuh. Terus misalnya belum nyampe 90 menit udah keburu ngap duluan. Udah jelek dah mainnya. Nggak bakal berani main ngepres 90 menit. Nggak ada rasa fight lagi anjir. Udah keburu pasrah duluan. Udah capek Ya gitu. udahlah gitu. Itu kerasa banget. Kerasa banget kalau di situ. Sama ini sih yang orang perhatiin ya, misalnya pemain-pemain yang biasanya mau ngendok gitu di liga lokal. Ya kita tahu lah liga kita kayak gimana gitu. Ya, Kalau liga terbaik sedunia, di mana Anda bisa mendapatkan tiket nonton UFC. betul. Nonton apa lagi? Nonton Beyond Combat. Beyond Combat tuh. Bisa masuk di sana semua. Atau ini apa trailer Karate Kid bisa. Bisa. Ya pokoknya tau lah kualitas liga kita kayak gimana dibandingkan negara. Jangankan dulu Asia Tenggara aja masih kalah sama beberapa liga di negara Asia Tenggara lain. Harusnya kalau misalkan mau paling dekat kita mah tuh kayak bisa ke Singapura atau Thailand lah gitu. Malaysia aja dulu tetangga gitu. Malaysia pun ya maksudnya masih 11-12 lah enggak. Maksudnya Malaysia tuh masih ada di Asia Tenggaranya masih ke pandang dikit lah daripada Liga Indonesia gitu. Karena dia punya satu klub gede kan. Nah yang orang lihat beberapa pemain dari yang biasanya ngedok ya di liga lokal. Jadi semenjak Sintayong masuk terus sama program sekarang gitu, mereka lebih berani. Oh ya, aing harus keluar nih buat bersaing masuk timnas kan. Iya, soalnya persaingan di timnas bakal makin susah. Ya salah satu caranya keluar, walaupun ke 100% jaminan ya. Betul. Masalah dia bakal main terus kan itu nggak dijamin kalau main keluar. Seenggaknya positifnya main di liga lokal tuh ya mana bakal tetap jadi andalan. Betul. Contoh Rizky Ridho kemarin lah, Rizky Ridho keren lah bisa dibilang waktu lawan Australia. Parah. Itu bukan Rizky Ridho, malah di Bali. Anjing. Tapi ya maksudnya kayak Rizky Ridho gitu. Maksudnya kenapa dia tetap dimainin? Soalnya dia match fitnessnya masih lebih bagus daripada beberapa pemain lagi kan. Ya bisa dibilang. Emang malah di Bali baik aja. Asal lain dah. Enggak poho. Bali mah sayap cok pemain Indo. Kan itu sempat skip ngikuti timnas. Tahu di Bali itu zaman Evan dan kawan-kawan Bali. Iya zaman Evan kan orang di pondok kan nonton timnas. Ya pokoknya gitulah, jadi lebih berani gitu. Maksudnya kayak Arhan dari awalnya andalan jadi jarang dimainin ya di klubnya aja jarang dimainin gitu. Daripada beresiko match fitnessnya kurang segala macam, ntar kalah fisik atau tenaga sama pemain Australia sama Arab. Yang mending ya jelas-jelas ada dikirim mah Verdong lah ya. Iya. Bro. Pilihannya Arhan atau Verdong? Verdong lah. Iya. Si Lupi itu. Walaupun hitungan Arhan ketiga ya. Maksudnya kalau Verdong gak kenapa-napa ya ada Patinama. Masih ada Patinama gitu yang itu. Ya, ada Nathan di kiri gitu. Nathan bisa. Walaupun Nathan kemarin agak greget ya waktu lawan Australia. Babak 2 Nathan mainnya agak berantakan. Ya gak tahu kenapa emang kayak waktu kalau ngelihat yang waktu terakhir abis beresnya ya, lihat di kan kita balik nih abis nobar. Iya. Dan nonton pas abis match kan biasanya ada yang nyanyi tanah air bareng-bareng di TNI. Ya itu RCTI tolong diperbaiki. Ya tengah-tengah mati itu. Ya RCTI perbaiki itu. Ya itu pokoknya pas dia Nathan tuh kayak kadang-kadang tiba-tiba bengong kayak banyak pikiran. Pokoknya gak tahu lah kenapa ngelihat si Nathan. Tapi ya gitu. Ya kalau dinilai dari match Australia kemarin ya belakang bang jujur dari Verdong, Jaitzes, si Justin, Rizky Ridho, Paes itu udah the best lah. Siapapun yang dapat man of the match itu udah cocok. Pantas lah, pantas. Udah make sense. Pantas. Walaupun Jay berapa kali emang gak tahu kenapa si Jay itu kayak kurang ngobrol ya. Ya emang membiasakan dulu lah, adaptasinya masih. Tapi leadershipnya kerasa banget ya sih. Wah leadershipnya jelas. Maksudnya dari auranya juga, wah ini kapten gitu. Kapten gitu. Iya Jay itu kerasa banget Jay Ijus. Soalnya kalau misalkan ini nih pas lawan Arab lah lihat. Ketika Sandy Walsh masuk inside ke depan, itu tuh kan kalau nggak Verdong nutup, pasti Tom yang nutup. Kan pernah ada satu momen si Verdong yang dari kiri tiba-tiba ke kanan. Iya. Buat nutupin si Sandy yang masih di atas. Si Sandy di atas. Sandy masih di atas kan. Itu. Jadi kalau pas ngeliat main yang coveringnya bagus banget. Itu. Dia ngebaca permainannya bagus, biasanya berani tahu gitu nge-backup. Oh ya teman aing lagi ke atas, dia langsung nge-backup gitu. Soalnya si Rizky juga masih belakang kan. Masih belakang. Kalau misalnya Verdong telat nutup, bisa jadi Rizky juga belum tentu menang gitu. Walaupun bisa aja, nggak ada. tapi telat gitu kan, naiknya juga telat gitu Rizky. Lebih baik antisipasi lah. Gitu. Ya. Mantap sih Carvajal ya. Itu Carvajal. Carvajal Kidal.
Ditambah kan kita nih mau masuk lagi 2 pemain kan. Mm-mm. Si siapa sih Messi juga ya? Messi Silgers yang dimain di Twente sama Aliano Reinders adiknya Tiani Reinders yang main di Milan mainnya di PEC PJ Zero itu tuh satu penyerang satu back. Ya jadi lumayan. Tapi kalau penyerang emang lebih butuh gak sih daripada maksudnya? Parah. Walaupun back juga sebenarnya butuh-butuh aja buat kedalaman ya. Soalnya kita masih lihat secara kedalaman tuh masih agak jomplang nih. Iya. Pemain yang starting sama yang di bench paling cuma ada 1-2 orang lah. Misalnya kayak Ivar Tom sama Nathan masih bisa ganti-gantian gitu. Itu masih bisa. Maksudnya di kiri kayak tadi kita ngomong masih misalnya Calvin kenapa-napa masih ada Sen gitu. Iya. Di back jangan usah tanya lah, CB nggak usah tanya. CB itu paling numpuk lah. Paling numpuk. Apalagi tambah bisa akan masuk lagi kan. Nah ini nih, ini yang masih jadi masalah dari awal nih. Depan. Ini dari waktu itu juga emang masalahnya Coach Sintayong dari eranya Coach Sintayong selama yang ini yang baru ya, semenjak dia main 3-4-3 lagi gitu. Kurang klinis gitu di depan tuh, buat masalah peluang, nyelesain peluang tuh. Mungkin di 2-3 bisa gitu di level ASEAN. Ya, maksudnya masih bisa Asia lah gitu, masih bisa ngandalin Sananta atau Hoki. Atau Struik. Ya paling banter kan Struik lah. Misalnya balik ke 2-3 mungkin kedepannya bisa ngandalin Jam Reverse. Bisa mungkin. Nah buat sekarang ya kalau buat timnas senior tuh Struik pun bagi orang masih kurang lah. Ya emang ya makanya yang balik ke yang tadi kan menit main tuh mengaruh banget. Nah itu Struik kelihatan. Nah, maksudnya di adu Den Haagnya juga dia kadang-kadang main, kadang enggak. Kalau enggak berangkat sekalian gitu, maksudnya enggak tiba-tiba babak kedua masuk jarang gitu. Tapi kalau dari segi Struik ya orang lihat ya ada progres buat naik. Yang biasanya dia guling-guling jatuh terus ya. Buat ngincar. Sekarang buat ngincar kuat. Ya sekarang lebih tahu kapan harus nahan bola, kapan lari gitu. Tapi dari dulu dia itu memang bisa narik pemain lawan. Itu ya, bagusnya. Jadi emang kalau dari awal ngelihat si Struik ya, orang ngelihatnya dia tuh kayak lebih ke center forward gak sih daripada striker gitu. Tipenya. Nah itu ya bener strikernya itu nggak ada. Di timnas paling mentok-mentok kalau mau dipakai Dimas lagi gitu. Walaupun kemarin kayaknya lebih gara-gara beda sehari sama Persib mainnya. Ya. Soalnya lawan Persib kemarin main anjir. Main. Waktu ke Arab kan kayak juga ikut tuh. Ya. Kan kabarnya kemalingan. Katanya kemalingan. Tapi pas lawan Australia kirain bisa main, tapi gak ada di bench pas lihat jadwal. Oh pantas. Beda sehari ini sama Persib. Beda, ya betul juga. Kayaknya Sintayong sama Bojan ngobrol ayolah. Nego dulu sini lah. Nego. Ini yang bikin jadwalnya rada gitu. Jadi please aing David da Silva masih cedera nih. Aing butuh Dimas Derajat. Please ini mah. Kayaknya negonya gitu meureun dia. Bisa kayak gitu. Ya maksudnya datangnya Aliano ya daripada Marcelino gitu maksudnya yang main di kanan. Marcel harus evaluasi sih. Iya. Ya maksudnya balik lagi ya waktu mainnya, minute play-nya lagi. Terlalu cepat gak sih dia? Kalau kata orang ya, hitungannya si Marcel terlalu cepat buat ke Eropa gak sih? Enggak juga sih, enggak terlalu cepat ke Eropa sih. Maksudnya abort. Ya maksudnya ngelihat kayak Sadil atau Yanto Basna gitu yang main dulu di. Malah kalau bagi orang malah lebih cepat lebih bagus lah. Nggak kan maksudnya masalah minute playing itu loh. Yang orang lihat maksudnya kan dibutuhin sama timnas tuh match fitnessnya nih. Berarti kan ini pemainnya jaminan main tiap minggu gak gitu. Kan itu yang jarang. Iya, kalau iya. Maksudnya ngeliat kayak Arhan, kenapa Arhan sekarang jarang dimainin gitu. Daripada beresiko. Ya Marcelino juga kan sama Oxfordnya jarang dipakai walaupun masih main-main walaupun udah ngegolin satu ya. Ya gitu. Nggolin coy. Pakai kaki kiri sih aturan Marcel. Dari luar apa dalam tuh? Malah orang pas lihat Arab masih mending Witan ditaruh di kanan. Witan memang lebih enak di kanan. Iya, maksudnya buat main link up play sama si Struiknya gitu loh daripada Marcel yang tiba-tiba gitu. Kayak waktu kemarin udah enak-enak dot tiba-tiba kerebut. Ya walaupun mana harus lawan Twin Tower. Yang paling kelihatan tuh ini waktu lawan Arab si Payas nepis kan bola langsung ke depan tuh. Kalau itu passing si Mars kan bola udah sampai Marcel nih di tengah di tempat kick off tadi. Itu kalau misalkan passing nggak salah lah gitu ya. Bisa nggak satu lagi? Ya. Harusnya. Ya. Serangan balik soalnya. Tapi karena passingnya ya gitulah. Ya udah lah. Tahu lah ya. Sama yang waktu lawan Arab tuh ada yang greget tuh yang tinggal berdua nih. 2 lawan 1. Ini Struik, ini Ragnar. Itu si Rafael ngopernya juga gak ada tenaga dia nih.
Abis kayaknya tenaga. Pelantek aja ketahan sama back Arab lah. Itu kalau operannya enak dikit aja udah. Iya, masih bisa masuk. Kemungkinan gede lah. Soalnya nyampe Chance golnya gede. Chance gede banget itu kena bola, kena Ragnar kan. Kosong juga Ragnar soalnya. Wah, Haji Ragnar. Yang waktu Australia juga gitu sih. Yang dia dempet-dempetan nih sama back Australia nih. Orang mikir tuh dia bakal langsung syuting kiri loh. Si Ragnar. Oh iya yang itu ya. Tapi dia nahan dulu buat ngambil kaki kanan buat Iya. syuting. Padahal waktu lawan Arab dia ngegolin itu pakai kiri kan? Kiri. Orang tuh mikir, langsung nih kiri nih. Soalnya posisi si kiper itu juga agak maju kan? Agak maju. Kok kiper Australia juga. Makanya orang mikir langsung syuting bisa kali ya masuk tadi. Harusnya mah. Tapi ya Ragnar kan punya pikiran sendiri gitu. Iya. Mungkin bagi dia cara terbaiknya di kanan, nggak masalah juga. Nggak apa-apa juga. Mungkin dia agak pede kalau kiri takutnya terlalu lurus jadi miring gitu. Terlalu Kayaknya nyampe dari gawang. Si Rafael kudu belajar dari Ragnar sih. Iya. Gimana caranya nahan stamina lebih 10 menit. Iya. Soalnya ngelihat Haji Ragnar terus bolak-balik. Cosplay Jilong gitu. Harusnya perfect. Betul kayak gitu Ragnar. Anjing. Sumringah tuh. Iya. Tapi ya. Wah, Haji botak satu tuh. Tapi jadi seneng lah ya ngeliat timnas sekarang lah ya. Wah, daripada parah. bisa dibilang sekitar 10 tahun terakhir dari 2014 mulai agak turun naik lah bisa dibilang. Soal 2016 masih enak loh buat ditonton. Apalagi Buat AFF ya. sekitar berarti tahun 2014 atau 15 yang 2000. Kalau senior tuh kalau udah nggak enak tuh di atas 16 sih kayaknya. Iya sih. Singkat orang ya. Soal kalau misalkan yang masih yang U19 atau yang itu tuh masih enak. Iya, Kan masih oke. itu zaman-zamannya Evan Dimas kawan yang Iya. buat masa depan teh ya kan katanya. Ya. Itulah. Jangan apa-apa tuh langsung di hiking ke atas gitu. Kalau heula Belajar kayak kalau misalkan media, mending media itu belajar kayak di luar lah. Maksudnya untuk nyorot pemain muda tuh nggak harus se-over itu gitu. kecuali media Inggris. Kalau media Inggris mah over banget aja. Itu lebih bangsat lah. Ya maksudnya jangan sampai kayak media Inggris lah gitu. Kalem. Menurut mana nih ya? Buat match pada bulan Oktober besok nih. Yang lawan Bahrain sama Cina. Bahrain Cina. Away dua-duanya. PD menang nggak nih? PD. Sama lagi. Lawan Bahrain bisa lah kita 2-0. Lawan Cina juga bisa lah 2-0. Minimal 4 poin lah. Maksudnya mentok-mentok kalau ngaco 4 poin. Maksudnya antara satu seri satu menang. Nggak apa-apa. Kalau bisa. Orang paling pede lawan Cina soalnya. Orang Bahrain juga pede. Iya pede Soal maksudnya. Bahrain lawan Australia itu bisa dibilang gol Bahrain itu bukan masalah lawan Australia doang sih yang orang bukan lihat tuh. kesalahan Australia doang itu mah. Kalau away day di Bahrain ini agak tricky sama orang-orang Bahrainnya itu yang orang lihat. Oh iya. Maksudnya kayak kemarin kita orang Australia ke GBK kan atmosfer GBK-nya gitu tuh. Membuat Australia juga ya main sikis di situnya juga. Nah, Bahrain tuh termasuk yang kayak gitulah yang orang lihat ya di sosmed. Kan Bahrain mainnya di ini Australia kemarin. Soalnya kan termasuk negara yang itu kan. Tapi yang kemarin lawan Jepang kan? Gimana lo? Iya, tapi bukan away. Ya tapi kan Jepang lah. Iya, Asia lah. Jangan ngebandingin Jepang sama Indonesia lah, tetap masih jauh lah. Masih jauh. Ya realistis aja lah tetap lah. Ya orang pede sih menang. Iya maksudnya 2-0 lah. Ya, 2-0-1. Ya 1-0 juga diambil lah. Pokoknya tetap bisa bertahan di posisi 3 atau 4 lah gitu. Tadi orang baru baca beritanya. Udah ditandatangan sama Mr. M. Buat itu Miss Hilger sama Eliano, tinggal dari keputusan DPR-nya aja. Ya, kita tunggu aja. Soalnya diusahain buat Oktober tuh bisa mereka berdua. Nah, kita tungguin aja lah itu ya guys ya. Pede lah ya. Pede. Soalnya Cina juga gak yang gimana banget sih. Cina tuh kan diisinya sama ini naturalisasi Brazil mereka. Adanya. Kalau kita kan bukan naturalisasi, pure keturunan banyaknya. Pais sih bukan keturunan ya, Pais itu lebih ke emang keturunan. Neneknya kan orang Kediri. Bukan keturunan. Diaspora. Si Pais itu orang nenek kakek itu orang Belanda yang tinggal di Indo, yang udah lama tinggal di Indo. Jadi nggak ada kalau misalkan kayak si Sandi atau Tom yang segala macam lah, itu tuh emang ada darah Indo gitu. Si Pais cuman karena orang tua ini apa namanya? Pernah tinggal di Indo. Ya bisa dibilang kayak anggap aja si itu tuh kayak cucuna Dendles lah atau siapa gitu. Kalau dicari mungkin ada kali ya. Gitu sih. Tapi dengan masuknya banyak pemain turunan, permainan lebih berubah sih kerasa. Kayak apa ya?
kayak nggak ngeliat Indo biasa main lah gitu. Emang lebih enak aja mainnya. Jadi Maksudnya nggak selain main lombol ya. Emang nggak kayak nggak beraturan aja. Maksudnya gimana ya ngejelasin zaman itu tuh? zaman kegelapan itu. Iya. Ya maksudnya buat intensi kita buat pengen semangat nontonnya aja gak ada gitu nih. Kita Kalau sebagai sekarang kan penontonnya. tiap timnas main ditunggu-tungguin gitu. Lebih enak gitu kita tuh ada antusiasnya ada lah. Sama buat ini sih supporter yang berada di luar, kayak the best bro. Iya. Selalu support dimanapun, the best. Kemarin di Arab juga ramai loh. Wah, gila kan. Kalian the best lah pokoknya. Terbaik buat kalian. Waktu Asian Game. Terbaik buat mereka aja. Ya walaupun tuan rumah Ya nggak usah dibahas lah tuan rumah Qatar itu. Qatar malah cukup aja. Untuk gak ketemu Qatar loh sekarang di kualifikasi Piala Dunia. Kan emang rata-rata yang dari Asia Tenggara itu ketemu pasti Jepang. Iya kan Bahrain sama Arab kan bisa. Maksudnya waktu enggak, Bahrain sama Arab waktu Thailand Vietnam juga itu ketemunya Jepang Bahrain Arab. Jadi emang kayaknya emang buat iya kan kita pot 3 kan. vote-nya emang gitu. Ya Jadi sih, ya Qatar ada maksudnya. masalah juga sih. Ya kan dari undian bisa aja tiba-tiba dapat Iran. Soalnya orang pede Indonesia tuh bisa ngambil nomor 4, nomor 3 Ya. sama 4. 3 atau 4 lah bisa lah. Kok Justin yang barunya lebih pede lagi. 2 ya kalau kata misalkan Koci. pemainan Arab masih sama. Ya benar. Soalnya Arab aja kemarin lawan Cina walaupun menang ya. Tapi sempat kartu merah. Kartu merah terus Kartu sempat merah. ketinggalan duluan. Ketinggalan duluan. Ya sama Indonesia aja ketinggalan duluan. Makanya kalau misalkan pemain Arab masih kayak gitu, pede 2. Ya, apalagi nanti main di GBK ya. Rasain loh anak orang Arab ya. Rasakan rumput GBK yang Kita Oktober tuh away semua. dua-duanya. Dua-duanya. Pede lah. Bisa sikat. Apa lagi ya? Paling itu dulu sih. Ya, tunggu Oktober aja lah. Oktober lah biar kita bahas lagi gitu kan. Nah, tunggu Oktober aja. Mudah-mudahan ya kabar baik buat Hilger sama Renders. Dicepatin lah, Ya, bisa lah. ya, bisa lah harusnya mah. Kalau misalkan si Mes belum bisa ya nggak apa-apa lah. Minimal Renders lah. Manajer itu Lebih perlu maksudnya secara posisi striker gitu kan. posisi Di depan gitu. Forward lah. Seenggaknya bisa nambah tenaga baru di depan gitu. Ya, gitulah paling. Nah, segitu dulu guys. Thank you buat Ruko hari ini. Jangan lupa saksikan Ruko selanjutnya. Bye bye.